Ubur-ubur adalah invertebrata. Kelompok hewan ini memiliki sel penyengat yang mereka gunakan untuk menangkap mangsanya, dan sebagai bentuk pertahanan. Ubur-ubur juga merupakan hewan karnivora, yang memakan ikan, krustasea, dan invertebrata laut lainnya. Ubur-ubur tidak termasuk ke dalam klasifikasi ikan, dan merupakan hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Dilansir National Geographic Kids, ubur-ubur merupakan hewan invertebrata, yang memiliki tentakel-tentakel pada bagian tubuhnya. Mereka adalah invertebrata, yang berarti mereka tidak memiliki tulang belakang. Mereka terdiri dari tubuh yang halus seperti jeli, dan memiliki tentakel, yang dipersenjatai dengan sel-sel penyengat kecil. Ubur-ubur hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Anda dapat menemukan ubur-ubur di setiap lautan di dunia. Salah satunya dikenal dengan nama umum ubur-ubur, atau dikenal sebagai jellyfish. Dengan memakan makhluk yang lebih kecil, seperti larva, dan telur ikan, ubur-ubur membantu mengendalikan populasi spesies, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain memakan hewan lain, ubur-ubur juga sering menjadi mangsa, bahkan bagi ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur itu sendiri dimangsa oleh tuna, ikan mola-mola, dan penyu belimbing. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa, selain tuna dan penyu belimbing yang memangsanya, lebih banyak spesies hewan yang memangsa ubur-ubur. Ubur-ubur bernapas dengan kulitnya. Sistem pernapasan menggunakan kulit juga dilakukan oleh hewan invertebrata lainnya, seperti anemon laut, cacing, dan siput. Tentakel panjang, yang menjuntai dari ubur-ubur, dapat menyuntikkan racun dari ribuan penyengat berduri mikroskopis. Sengatan ubur-ubur paling sering menyebabkan rasa sakit seketika dan bekas peradangan pada kulit. Beberapa sengatan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah di seluruh tubuh. Ubur-ubur jenis ini dikatakan abadi karena sebenarnya dapat membalikkan siklus hidupnya. Ketika mencapai fase medusa, spesies ini rusak secara fisik, atau mengalami tekanan seperti kelaparan, menyusut dengan sendirinya, menyerap kembali tentakelnya, dan kehilangan kemampuan untuk berenang. Tapi di balik fakta tersebut, ada fakta yang tidak kalah mengejutkan, yaitu ubur-ubur tidak punya hati, otak dan jantung. Lalu bagaimana cara mereka hidup abadi, dengan keterbatasan organ tersebut? Karena, ubur-ubur memiliki organ sensorik yang begitu rumit di tentakelnya. Meski terasa menyakitkan, efek sengatan ubur-ubur jarang mengancam jiwa, dan mudah diobati, tergantung jenis spesies yang menyengat Anda. Sebagian besar rasa sakit, biasanya memuncak pada 5 menit, setelah sengatan terjadi, dan hilang dalam beberapa jam. Umumnya, rasa sakit tidak akan bertahan lebih dari 24 jam. Kontak langsung dengan tentakel ubur-ubur ini dapat mengakibatkan rasa sakit yang hebat, dan gejala sistemik lainnya. Sengatan ubur-ubur ini mengakibatkan bilur merah disertai pembengkakan, dan nyeri sedang hingga parah. Gejala lokal ini dapat berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Ubur-ubur adalah makhluk laut. Mereka memiliki tubuh yang hampir transparan, dengan struktur panjang, seperti jari yang disebut tentakel. Sel penyengat di dalam tentakel dapat melukai Anda jika Anda bersentuhan dengannya. Beberapa sengatan dapat menyebabkan kerusakan serius. Sebelum kita lanjut, silakan bantu kami untuk klik tombol subscribe, like, komen dan loncengnya agar kami semangat untuk kasih info dan tipsnya. Mereka memiliki struktur tubuh yang unik, dengan badan utama yang biasanya transparan, dan dihiasi dengan tentakel yang panjang. Ini adalah salah satu ciri khas yang paling mudah dikenali dari ubur-ubur. Ubur-ubur adalah makhluk yang menarik dan penting dalam ekosistem laut. Ubur-ubur bulan memiliki rentang hidup yang relatif pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Spesies lain, seperti ubur-ubur surai singa, salah satu yang terbesar di bumi, dapat hidup selama beberapa tahun. Ubur-ubur ditemukan di seluruh dunia, dari perairan permukaan hingga laut dalam. Kolagen ubur-ubur dapat dimakan, dan dapat digunakan untuk membuat berbagai kelompok bahan makanan kering, seperti pengental, penstabil, dan suplemen kolagen peptida. Meskipun sengatan ubur-ubur menyakitkan, sebagian besar bukan keadaan darurat. Rasa sakit, tanda merah, gatal, mati rasa, atau kesemutan akibat sengatan biasa dapat terjadi. Ubur-ubur ini dapat diolah menjadi salad ubur-ubur, asinan, ditumis, atau digoreng. Sebelum dimasak menjadi berbagai jenis masakan, bagian tentakel, dan payung atau kepala, perlu dibersihkan terlebih dahulu, dan isi perutnya dibuang. Tentakel ubur-ubur dilengkapi dengan nematosis yang mengandung racun, sehingga menimbulkan berbagai efek,
saat ubur-ubur menyengat. Meski namanya ubur-ubur olahan, teksturnya sangat renyah. Namun, tergantung pada cara mengolahnya, teksturnya juga bisa sedikit kenyal. Rasanya lembut, dan cenderung menyerap rasa apapun yang dimasak dengannya. Namun, jika tidak dihilangkan garamnya, rasanya bisa sangat asin. Ubur-ubur terkadang dapat hidup selama bertahun-tahun. Alasannya adalah ubur-ubur suka menunggu kondisi yang tepat sebelum dapat menjadi dewasa. Namun, setelah bertransisi ke tahap medusa dewasa, dan mulai bereproduksi, biasanya ubur-ubur tidak dapat hidup lebih dari setahun. Ubur-ubur dikabarkan mampu melawan radikal bebas. Makhluk laut ini juga dapat mengurangi stres oksidatif, serta berpotensi menurunkan risiko penyakit kronis. Kandungan ini akan meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi peradangan jika dikonsumsi oleh manusia. Ubur-ubur surai singa adalah spesies ubur-ubur terbesar di dunia. Ia dapat memiliki tentakel yang panjangnya lebih dari 27 meter, dan lebih panjang dari ukuran paus biru yang merupakan mamalia terbesar di dunia. Sebagai hewan invertebrata, ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Tapi, ternyata tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki tulang lain, otak, jantung, gigi hingga darah.